Haleluya, kasih karunia Allah jauh lebih besar dari dosa, pelanggaran, dan kelemahan kita. Amin. Pagi ini, mari bersama dengan Grace News mengawali hari ini dengan doa dan firman. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan masih memberi kami kesempatan yang baru. Berbicara kepada kami Tuhan, kami rindu hidup dalam kehendak-Mu, hidup dalam tuntunan-Mu, karena kami tahu itulah yang terbaik bagi setiap kami. Roh-Mu menolong kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah yang bisa menstop kasih karunia di dalam kehidupan kita? Mungkin saudara berkata, dosa, Pak. Mari kita lihat di dalam Roma 5 ayat yang ke-20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Justru waktu kita jatuh ke dalam dosa, di sana kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Apakah yang menjadi alasan Allah untuk menyatakan kasih karunia bagi kita? Alasannya adalah ketika manusia ada di bawah kuasa dosa. Kasih karunialah yang akan menolong saudara dan saya untuk bangkit dari dosa-dosa kita. Jadi dosa tidak pernah menstop kasih karunia. Justru ketika saudara dan saya jatuh ke dalam dosa, di sana saudara akan menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah, yang akan memampukan saudara dan saya menang atas setiap dosa-dosa dan pelanggaran. Tetapi di sini ingat, jangan salah mengerti. Paulus bukan berarti memberi semangat untuk kita berbuat dosa. Bukan berarti kita seenaknya untuk berbuat dosa. Justru kasih karunia akan menolong kita bangkit dari dosa-dosa kita. Paulus sangat-sangat mewanti-wanti akan hal ini, karena pada zaman itu banyak orang menyerang pengajaran Paulus. Mereka salah mengerti. Karena itu di pasal selanjutnya Paulus langsung mengcounter di ayat yang pertama, pasal 6 ayat pertama dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya, saudara, tentu tidak demikian. Kasih karunia Allah justru menolong kita untuk memiliki kekudusan yang sesungguhnya. Hukum Taurat tidak pernah membawa kita kepada kekudusan yang sesungguhnya. Kasih karunia Allah adalah jawaban untuk kita hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya dan kembali terhubung dengan Allah yang di sumber damai sejahtera dan kebenaran. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan kami, menjadi dasar ketika kami bersikap, bertindak, berkata ya Bapa, sehingga semua yang kami lakukan seperti yang Tuhan mau dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami sambut berkat-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.